warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peranan sistem informasi manajemen bagi manajemen. Pada dasarnya, manajemen terbagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama, manajemen tingkat atas, yang kedua, manajemen tingkat menengah, dan yang ketiga, manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat atas, contohnya adalah direktur utama dan presiden utama. Manajemen tingkat menengah, contohnya adalah kepala cabang dan kepala defisit. Manajemen tingkat bawah, contohnya adalah pengawas, mandor, dan lain sebagainya. A. Manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas ini memerlukan informasi yang strategis karena dalam kesehariannya tugas dari manajemen atas adalah pengarahan dan perencanaan. Informasi yang strategis diperlukan untuk melihat kondisi organisasi dalam menjalankan tugas dan tujuan organisasi. Informasi yang masuk dalam manajemen atas adalah informasi internal dan eksternal. Informasi internal adalah informasi yang berasal dari dalam organisasi, baik yang berupa informasi dari sistem komputer atau informasi dari manajemen bawahannya. Sedangkan informasi eksternal adalah merupakan peraturan-peraturan baik itu peraturan pemerintah, kebijakan perekonomian, kondisi pasar, dan lain sebagainya. Informasi eksternal ini bisa saja menjadi umpan balik untuk meninjau kembali keadaan organisasi yang dipimpinnya. Nah, atas dasar informasi internal dan eksternal, maka manajemen tingkat atas akan mengambil keputusan yang strategis. Keputusan yang strategis dapat berupa pengevaluasian dan peninjauan kembali tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi dan sumber-sumber daya yang dipakai serta kebijakan-kebijakan atas organisasi. B. Manajemen tingkat menengah. Tugas pokok manajemen tingkat menengah adalah pengendalian. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah tujuan dan arahan yang telah ditentukan manajemen tingkat atas sudah tercapai atau belum. Oleh karena itulah, informasi yang dibutuhkan oleh tingkat ini akan berurusan dengan usaha pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya yang dipakai dalam pencapaian tujuan organisasi. C. Manajemen tingkat bawah. Untuk tingkat bawah, informasi dan keputusan yang diambil bersifat operasional, yaitu informasi komunikatif dan mendukung kegiatan dalam jangka harian atau mingguan. Fungsi informasi ini untuk meyakinkan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Berdasarkan sumber-sumber informasi untuk tingkat manajemen dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Manajemen tingkat atas memerlukan sumber informasi dari A. Informasi internal yang berasal dari sistem komputer sebanyak 15% sampai 20%. B. Informasi internal yang bukan berasal dari sistem komputer sebanyak 10% sampai 15%. C. Informasi dari manajemen tingkat menengah sebanyak 25% sampai 35%. Dan D. Informasi eksternal yang berupa peraturan pemerintah, keadaan perekonomian, dan sebagainya sebanyak 35% sampai 45%. 2. Manajemen tingkat menengah memerlukan sumber informasi dari A. Informasi internal yang berasal dari
sistem komputer sebanyak 30% sampai 45%. B. Informasi internal yang bukan berasal dari sistem komputer sebanyak 25% sampai 45%. Dan C. Informasi eksternal berupa peraturan pemerintah, keadaan perekonomian, dan sebagainya sebanyak 5% sampai 10%. 3. Manajemen tingkat bawah memerlukan sumber informasi yang berasal dari A. Informasi internal yang berasal dari sistem komputer sebanyak 55% sampai 75%. B. Informasi internal yang bukan berasal dari sistem komputer sebanyak 25% sampai 45%. Dan C. Informasi eksternal berupa peraturan pemerintah, keadaan perekonomian, dan sebagainya sebanyak 5% sampai 10%. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.